like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. Salam sehat teman-teman. Selamat datang kembali di channel ini. Karena hanya di channel ini teman-teman pasti mendapatkan informasi-informasi yang penting. Dan informasi-informasi tersebut pasti berguna buat teman-teman semua. Teman-teman juga jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen video ini. Karena semua itu gratis teman-teman. Dan itu juga merupakan energi dan kekuatan buat saya untuk saya tetap membuat video-video berikutnya yang pastinya video tersebut akan tetap terus berkembang dan informatif buat teman-teman semua. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe video ini. Saya akan kembali setelah teman-teman mensubscribe video ini. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai suatu penyakit yang sudah umum sekali teman-teman, yaitu mengenai diare. Tapi perlu diperhatikan teman-teman, diare memang merupakan penyakit yang ringan, tapi apabila kita terlambat menanganinya dapat berakibat fatal teman-teman. Diare merupakan salah satu jenis penyakit yang cukup banyak diderita oleh masyarakat, baik dari usia anak-anak sampai dewasa. Meski tergolong penyakit yang ringan, diare harus cepat diatasi agar tidak berakibat fatal, teman-teman. Ketahui pengertian diare secara jelas dan cara mencegah penyebab diare agar teman-teman bisa cepat mengatasinya. Pengertian dari diare atau definisi diare menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, pengertian diare adalah buang air besar dengan konsistensi yang cair atau istilah yang kita kenal dengan mencret teman-teman, sebanyak 3 kali atau lebih dalam 1 hari atau dalam 24 jam. Normalnya buang air besar yang dialami seseorang adalah 1-3 kali per hari dan banyaknya 200-250 gram sehari. Jika lebih dari itu, maka seseorang dapat disebut sedang mengalami diare. Gangguan pada pencernaan ini merupakan salah satu kondisi yang paling sering dialami oleh masyarakat, khususnya di Indonesia. Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2007, diare berada di peringkat 13 sebagai penyebab kematian untuk semua umur, teman-teman. Sedangkan jika dilihat dari kategori penyakit penular, diare menduduki urutan ketiga sebagai penyebab kematian setelah pneumonia dan TBC. Dari semua data yang disebutkan, golongan yang paling banyak mengalami diare adalah usia balita, yaitu sebesar 16,7%. Diare dapat dibagi ke dalam beberapa golongan yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, diare akut, yaitu diare yang berlangsung kurang dari 1 minggu. Yang kedua, diare persisten, diare yang disebabkan oleh infeksi dan berlangsung lebih dari 14 hari. Lalu yang ketiga, diare kronik. Diare yang berlangsung lebih dari 14 hari
dan bukan disebabkan oleh virus. Misalnya karena gangguan fungsi usus dalam pencernaan dan adanya gangguan pada proses penyerapan zat di dalam tubuh. Yang keempat, disentri, diare yang disertai oleh lendir dan darah. Diare jenis ini biasanya disebabkan oleh bakteri Shigella atau parasit Entamuba histolytica. Yang kelima, kolera. Diare jenis ini adalah diare yang sangat cair, hampir tidak ditemukan ampas tinja sama sekali. Kolera bisa menimbulkan wabah dan penderitanya akan mengalami dehidrasi yang akut. Pada kolera disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. Penyebab diare. Pada dasarnya, baik penyebab diare pada bayi dan anak serta penyebab diare pada orang dewasa tidak jauh berbeda. Di Indonesia sendiri, sebagian besar diare pada bayi dan anak disebabkan oleh infeksi rotavirus. Selain itu, bakteri dan parasit juga dikatakan bisa menjadi penyebab diare untuk semua usia. Ketika beberapa organisme tersebut masuk ke dalam tubuh, maka akan mengganggu proses penyerapan makanan di dalam usus halus. Akibatnya, makanan tidak dapat dicerna dengan baik dan langsung masuk ke usus besar. Makanan yang tidak dapat dicerna dan tidak diserap oleh usus akan menarik air dari dinding usus. Proses transit di usus pun menjadi sangat singkat, sehingga air tidak sempat diserap oleh usus besar. Hal inilah yang menyebabkan tinja atau feses menjadi berair saat mengalami diare. Penyebab diare pada orang dewasa dan anak-anak adalah infeksi usus yang terjadi karena konsumsi makanan atau minuman yang kotor atau yang sudah terkontaminasi, teman-teman. Jadi harus dilihat makanan atau minuman yang kita konsumsi sehari-hari, teman-teman. Bisa juga disebabkan oleh mikroorganisme yang menjadi penyebab infeksi usus adalah bakteri, parasit, dan virus seperti norovirus dan rotavirus, teman-teman. Meskipun begitu, terdapat beberapa faktor penyebab diare yang lain seperti obat-obatan. Jadi obat-obatan pun bisa mencetus terjadinya diare, teman-teman, seperti penggunaan antibiotik yang salah sehingga mengganggu bakteri yang normal pada usus. Bisa juga disebabkan oleh faktor psikologis, misalnya stres dan gelisah, juga memicu terjadinya diare, teman-teman. Alergi pada makanan, yaitu alergi pada protein kedelai atau alergi pada susu sapi. Bisa juga akibat kelainan pada proses penyerapan makanan, misalnya saat kondisi kekurangan enzim pencernaan makanan. Bisa juga akibat konsumsi minuman beralkohol dan konsumsi kopi yang berlebihan, teman-teman. Kekurangan vitamin seperti niacin atau vitamin B3 dapat juga terjadi akibat masuknya kandungan logam berat pada tubuh seperti CO, Zn, dan lain-lain. Tanda dan gejala diare. Ketika mendiagnosis penyakit diare, biasanya dokter akan menanyakan seputar gejala yang dialami oleh pasien. Diare umumnya terjadi karena adanya gangguan pada sistem pencernaan, sehingga gejala yang ditemukan pun sebagian besar adalah gejala dari sistem pencernaan, teman-teman. Selain dilihat dari tinja atau feses yang encer,
Berikut beberapa tanda dan gejala diare baik pada orang dewasa maupun pada anak-anak, yaitu peningkatan frekuensi buang air besar. Frekuensi teman-teman, kalau lebih dari 3 kali sudah kita katakan diare. Peningkatan jumlah feses setiap kali buang air besar. Rasa melilit serta kram pada bagian perut. Kembung atau sering buang gas atau flatus dan bersendawa teman-teman. Lalu muncul rasa mual dan ingin muntah. Pada bayi biasanya akan terlihat warna kemerahan pada kulit di sekitar bokong. Akan disertai dengan demam jika diare disebabkan oleh infeksi. Jika terjadi dehidrasi, maka penderita akan merasa lemas, ujung-ujung jari terasa dingin, dan akhirnya hilang kesadaran. Pada penderita disentri akan keluar darah dan lendir saat buang air besar, dikatakan dengan melena teman-teman. Untuk gejala diare ringan biasanya hanya berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa hari. Sedangkan pada diare yang berlangsung lebih dari beberapa hari, maka dianggap sebagai diare yang kronis yang bisa menjadi tanda dari penyakit lain seperti radang usus dan infeksi yang berat. Jika tidak segera diatasi, diare yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan dehidrasi dan dapat mengancam nyawa penderitanya, teman-teman. Penata laksanaan diare atau pengobatan diare. Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah merekomendasikan pengobatan diare yang baik untuk diberikan kepada penderita, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemberian cairan. Pemenuhan cairan pada tubuh penderita diare sangat penting. Ingat teman-teman, pemberian cairan sangat penting. Komplikasi yang sering terjadi pada diare adalah dehidrasi atau kekurangan cairan. Pemberian banyak cairan memiliki tujuan untuk menggantikan cairan yang keluar pada saat diare. Jika tidak digantikan, maka tubuh akan mengalami defisit cairan dan menyebabkan perubahan keasaman darah. Kondisi ini dapat mengurangi volume darah yang menghantarkan oksigen sehingga dapat mengganggu proses metabolisme sel dan bisa berakibat fatal, teman-teman. Pada bayi, pemberian ASI atau air susu ibu harus terus diberikan ketika mengalami diare. Jadi ASI tidak boleh berhenti, tetap harus diberikan. Namun, teman-teman perlu membatasi penggunaan susu yang mengandung laktosa. Sebaiknya konsultasikan ke dokter terlebih dahulu untuk mengantisipasi adanya gangguan penyerapan zat tertentu. Oralit juga menjadi alternatif yang sangat dianjurkan untuk dikonsumsi saat mengalami diare. Oralit memiliki tingkat kelarutan yang sangat baik sehingga mudah diserap oleh usus. Teman-teman juga dapat menggantikan larutan oralit dengan larutan gula garam. Mungkin teman-teman tahu cara membuat larutan gula garam, yaitu dengan mencampurkan 1 sendok teh gula. Ingat teman-teman, 1 sendok teh gula dan garam seujung sendok teh dalam 1 gelas atau 200 cc air minum. Jika pemberian cairan secara oral tidak bisa diupayakan, seperti mengalami muntah-muntah yang berat, maka perlu dilakukan penggantian cairan dengan intravena atau pemberian infus. Lalu yang kedua adalah pemberian nutrisi yang baik.
Pengobatan terbaik pada penderita diare adalah pemberian nutrisi yang baik dan seimbang. Jangan sampai ketika teman-teman mengalami diare, konsumsi makanan menjadi menurun. Teman-teman harus tetap makan seperti biasanya. Pada bayi yang masih menyusui pun harus tetap diberikan ASI secara intensif. Bila mengalami mual, makanan bisa diberikan sedikit-sedikit tetapi sering, teman-teman. Konsumsi serat sebaiknya agak dikurangi agar konsistensi tinja lebih padat. Lalu penata rasa ketiga dengan memberikan obat-obatan atau terapi medikamentosa. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebenarnya menunjukkan bahwa konsumsi obat-obatan tidak dapat menyembuhkan kondisi diare yang dialami. Obat anti diare tidak mengatasi penyebab diare, sehingga pemakaian obat-obatan anti diare sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Pemberian antibiotik pun hanya untuk indikasi tertentu, misalnya pada disentri dan kolera. Pemakaiannya pun harus dibatasi karena jika digunakan dengan tidak benar dapat mengganggu keseimbangan bakteri normal pada usus. Untuk diare yang disebabkan oleh virus tidak membutuhkan antibiotik. Lalu yang penata laksana berikutnya adalah dengan pemberian seng atau zinc, teman-teman. Seng dan zinc atau zat besi merupakan salah satu zat mikronutrisi. Zat ini dapat menurunkan frekuensi buang air besar, mengurangi volume tinja, serta mengatasi diare berulang. Agar dapat mengkonsumsi seng atau zinc selama 10-14 hari. Jadi teman-teman dapat mengkonsumsi seng atau zinc selama 10 atau 14 hari dengan kadar 20 mg per hari. Pada anak usia di bawah 6 tahun, dosisnya ialah 10 mg per hari. Lalu dapat juga dilakukan perawatan lebih lanjut. Teman-teman sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter apabila diare yang dialami disertai dengan demam, diare yang berdarah, berkurangnya nafsu makan, dehidrasi, dan tidak sembuh lebih dari 3 hari. Lalu tindakan preventif atau cara mencegah terjadinya diare. Tindakan terbaik dalam mengatasi diare adalah melakukan tindakan preventif atau pencegahan diare sejak dini. Kebersihan menjadi kunci pokok yang harus diperhatikan dalam upaya pencegahan diare. Beberapa hal yang bisa dilakukan seperti mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Ingat teman-teman, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, serta setelah buang air besar dan buang air kecil. Juga tetap harus cuci tangan, teman-teman. Lalu tidak sembarangan mengkonsumsi makanan yang tidak terjamin kebersihan dan kesehatannya. Ingat ya teman-teman. Lalu tidak mengkonsumsi air yang tidak matang. Ya, jadi air harus direbus dulu teman-teman. Memisahkan makanan yang matang dan makanan yang mentah. Selalu memasak menggunakan bahan dasar yang masih segar. Lalu menyimpan makanan di lemari pendingin dan tidak terlalu lama membiarkan makanan tertinggal di bawah paparan sinar matahari. Hindari penggunaan handuk dan peralatan makan yang sama jika ada keluarga yang mengalami diare. Membersihkan toilet dengan bismillah
menerapkan pola hidup sehat dan seimbang adalah cara terbaik untuk menghindari kemungkinan berbagai penyakit seperti diare. Meskipun diare merupakan penyakit yang umum terjadi, teman-teman harus cepat mengatasinya dengan cara yang tepat. Seperti saya katakan di awal video ini, penyakit umum tapi kalau kita tidak cepat mengatasinya dapat berakibat fatal. Jika dibiarkan, diare dapat menimbulkan dehidrasi yang berat sehingga bisa berakibat fatal bagi penderitanya. Demikian teman-teman informasi yang dapat saya berikan pada hari ini mengenai penyakit diare. Diare memang merupakan penyakit yang umum dan saya yakin teman-teman sudah mengetahui mengenai penyakit diare. Tapi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah harus cepat mengatasinya. Karena kalau kita tidak cepat mengatasinya dapat berakibat fatal. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen, sehingga teman-teman yang lain bisa menikmati juga video ini dan mereka juga bisa mendapatkan informasi yang baik ini, teman-teman. Saya berharap seluruh masyarakat Indonesia dapat hidup sehat. Jangan lupa untuk memberikan komentar atau masukan-masukan mengenai tentang channel YouTube ini, teman-teman. Karena video ini memang sengaja saya buat untuk memberikan edukasi kepada teman-teman. Dan teman-teman juga dapat bertanya mengenai penyakit-penyakit yang mungkin teman-teman alami kepada saya, dan saya akan langsung menjawabnya dengan sebaik-baiknya. Saya akan berusaha yang sebaik-baiknya untuk buat teman-teman semua. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan karena COVID-19 masih ada, teman-teman. Dan tetap terus berdoa agar COVID-19 segera hilang dari muka bumi ini. Tetap semangat dan yakinlah semuanya akan berakhir indah pada waktunya. Salam sehat.